Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rahmadani dengan NIM 2120157 akan menjelaskan materi dari kelompok kami yang poin A, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ialah proses, cara, perbuatan mengumpulkan atau menghimpun data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami akan mencoba melanjutkan poin yang kedua, yaitu tentang bentuk-bentuk teknik pengumpulan data. Di sini ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu observasi, wawancara, kuesioner, studi dokumentasi, focus group discussion, dan terakhir tes. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu observasi. Observasi ialah dasar semua ilmu pengetahuan. Ada beberapa macam observasi. Yang pertama, observasi partisipatif merupakan seperangkat strategi dalam penelitian yang tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lengkap. Yang kedua yaitu observasi terus terang atau tersamar. Pada uraian di atas telah dijelaskan bahwa ciri penelitian kualitatif antaranya untuk menemukan mengungkap fakta yang ada di lapangan secara ilmiah. Oleh karena itu, dalam observasi peneliti dalam mengumpulkan data menyatakan terus terang kepada sumber data atau kepada masyarakat yang ditelitinya bahwa peneliti sedang melakukan observasi dalam penelitian. Yang ketiga yaitu observasi tak berstruktur, yang mana penelitian dilakukan dengan tidak terstruktur karena fokus penelitian belum jelas. Selanjutnya yaitu wawancara. Yang kedua, wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilakukan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dan adapun alat-alat yang digunakan atau yang dibutuhkan ialah seperti buku catatan untuk mencatat informasi. Yang kedua, tape record atau merekam suara. Yang ketiga itu kamera. Poin yang ketiga yaitu kuesioner atau angket. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu kuesioner terbuka, di mana pertanyaan yang dituliskan tidak disediakan jawabannya sehingga jawaban itu bebas. Yang kedua yaitu kuesioner tertutup, di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan telah disediakan jawabannya, jadi sehingga responden tinggal memilih lagi dari jawaban yang telah disediakan. Yang keempat yaitu studi dokumentasi adalah dokumen adalah catatan peristiwa yang telah lalu gitu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar ataupun lainnya. Dokumen digunakan untuk penelitian sebagai sumber data sekunder, manakala dokumen itu memiliki nilai gitu. Selanjutnya yaitu yang kelima, focus group decision atau singkat dengan FGD. FGD ini ialah teknik pengumpulan data dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman suatu kelompok, di mana teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Yang terakhir ialah tes. Tes ialah digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data hasil pengukuran, baik sebelum perlakuan maupun setelah perlakuan terhadap para siswa dalam kegiatan pembelajaran pemahaman dalam membaca.
Poin yang terakhir yaitu ketepatan dalam menggunakan teknik pengumpulan data. Perlu diketahui, dalam proses pengumpulan data, sebenarnya tidak bisa melakukannya begitu saja tanpa aturan. Agar teknik pengumpulan data mampu menghasilkan data yang baik dan tepat, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Berbagai teknik pengumpulan data yang perlu dipahami sebelum melakukan penelitian. Yang pertama yaitu mengumpulkan data selengkap-lengkapnya, bukan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, memperhatikan kebenaran data yang diperoleh. Yang ketiga, data yang dikumpulkan berdasar kondisi objektif sumber, bukan perkiraan semata. Yang keempat, memperhatikan ketepatan teknik maupun instrumen penelitian, mulai dari jenis, kegunaan, waktu pengumpulan, dan relevansi datanya. Dan yang terakhir yaitu prinsip kerahasiaan, yaitu melindungi serta menjamin kerahasiaan sampel dan data responden.